Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Sperma, kelor, dan stunting. Saudara-saudara, ya di beberapa hari terakhir ini, kalau kita melihat-lihat informasi di sosial media, banyak yang berbicara, mengulas, memberi komentar, memberi respon atau tanggapan berkaitan dengan sperma, kelor, dan stunting. Ya, sebagaimana yang kita tahu ya dalam kunjungan kerja Gubernur NTT ke Kabupaten Malaka, dalam salah satu pertemuan bersama para kepala desa, Gubernur NTT meminta agar para kepala desa memeriksakan spermanya. Jadi itu dalam konteks berbicara tentang stunting, ya. Jadi para kepala desa diminta untuk memeriksakan spermanya saat ini, lalu selama 3 bulan diberi terapi makan kelor, dan setelah 3 bulan sperma itu diperiksa lagi. Ya, dengan asumsi dengan makan kelor selama 3 bulan maka sperma para kepala desa itu akan menjadi berkualitas. Kalau sperma berkualitas maka akan berkontribusi terhadap kelahiran anak yang tidak stunting. Ya, kira-kira demikian korelasinya antara sperma dan stunting. Lalu narasi yang disampaikan oleh sang gubernur ini menuai aneka reaksi dan tanggapan ya. Ada yang melihatnya sebagai humor semata, ada yang membacanya dalam bingkai politik bahwa sepertinya gubernur kehilangan narasi yang lain, lalu mulai menampilkan narasi-narasi yang agak nyeleneh, ya. Tetapi ada juga yang memberikan dukungan positif bahwa yang gubernur sampaikan itu ada maksudnya, ya, ada tujuannya, dan itu masih berkaitan dengan persoalan stunting. Ya, memang kalau kita melihat ya apa sih hubungan antara sperma dan stunting? Karena persoalan stunting yang kita tahu ya, penyebab stunting, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stunting itu tidak ada kaitannya dengan sperma. Tetapi kalau kita coba membedah lebih jauh ya, persoalan stunting itu memang bukan ditimbulkan ketika seorang anak lahir ke dunia ini atau ketika dia mulai bayi. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, persoalan stunting itu justru sudah dimulai ketika anak sedang di dalam kandungan ibu. Ya. Itu berarti ada korelasinya dengan proses pembuahan. Nah, kalau berkorelasi dengan proses pembuahan, maka penting untuk memastikan kualitas sperma ya seorang ayah. Karena itu dari konteks membicarakan persoalan stunting dari hulu, maka saya bisa memahami maksud mengapa gubernur berbicara tentang memeriksakan sperma ya para kepala desa. Itu stunting yang kita bicarakan dari hulu. Tetapi persoalan stunting itu memang tidak hanya bisa kita kupas dengan memeriksakan sperma ya para suami misalnya. Karena apa? Karena stunting ini berkaitan dengan banyak faktor. Misalnya faktor klinis ya, faktor medis, dan faktor sanitasi. Tetapi juga ada satu hal yang penting ialah faktor ketahanan pangan keluarga. Ya. Kita tahu bahwa tingkat stunting di NTT ini sangat tinggi. Bahkan NTT menjadi provinsi dengan prevalensi stunting yang tertinggi di Indonesia. Tentu ini memang membuat kita malu, ya, membuat kita semacam tidak berdaya.
Tetapi inilah realitas kita ya. Ini fakta yang terjadi di depan mata kita. Kita hidup di satu situasi di mana anak-anak NTT banyak yang menderita stunting. Dan hal itu dipicu oleh misalnya ya faktor klinis ya, soal kesehatan. Bagaimana kesehatan anak-anak itu dijaga, tapi kesehatan keluarga, kesehatan ibu ya. Lalu dari aspek medis misalnya, apakah ketika anak setelah dilahirkan apakah punya rutinitas untuk berobat atau diperiksakan kesehatannya ya, memperhatikan gizi anak ya, memperhatikan asupan makanan-makanan yang mengandung nutrisi ya, mengandung protein untuk anak, untuk bayi, dan ini penting. Tetapi juga dari aspek sanitasi, ini kan soal kebersihan ya. Apakah memang di rumah kita itu bersih ya, anak-anak sudah terbiasa dengan pola hidup bersih. Ini juga sangat berkontribusi terhadap lahirnya stunting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah kecukupan pangan ya. Kita boleh omong banyak hal ya, memprogramkan banyak hal besar, tetapi kalau keluarga-keluarga kita hidup di bawah garis kemiskinan, yang untuk makan saja susah, untuk berpikir mendapatkan makan aja susah, bagaimana kita berpikir bahwa mereka bisa keluar dari lingkaran setan stunting itu? Karena apa? Kalau untuk makan saja susah, bagaimana mereka berpikir bahwa anaknya harus mendapatkan asupan makanan yang bernutrisi tinggi, ya, harus minum susu yang berprotein? Ini kan susah. Bagaimana mereka mendapatkan itu kalau mereka tidak punya duit yang cukup? Jadi, urusan stunting bukan urusan sekitar sperma. Ya. Urusan stunting itu urusan yang kompleks. Karena itu tidak bisa hanya dengan lontaran-lontaran narasi yang menimbulkan aneka reaksi publik. Tetap harus didesain secara jelas, ya, terstruktur, dari hulu ke hilir, bagaimana kita mencegah persoalan stunting. Sehingga dalam konteks ya kita membangun narasi bahwa stunting itu ada kaitannya dengan kualitas sperma, wajar saja. Tetapi untuk mengatasi stunting di NTT tidak cukup dengan memeriksakan sperma bapak-bapak atau suami-suami itu ya, masih ada faktor lainnya. Dan jangan lupa bahwa persoalan stunting ini kadang-kadang juga ya menjadi proyek. Banyak anggaran untuk urus stunting, tetapi banyak juga dihabiskan di hotel-hotel ya, di ballroom untuk membahas persoalan ini, sementara masyarakat di kampung-kampung, di desa-desa menderita ya kekurangan pangan, bagaimana mereka bisa memberikan makanan yang bergizi buat anak-anak. Duit kita banyak dihabiskan di tempat lain, bahkan sibuk untuk membiayai administrasi, perjalanan dinas dan lain-lain ya. Padahal persoalan stunting itu ada di lapangan, ada di desa-desa, tapi duit dihabiskan banyak di hotel-hotel, di rumah makan, di restoran, untuk jalan-jalan dan seterusnya. Ini juga mesti menjadi catatan kita, ya, evaluasi kita sebagai masyarakat dan pemerintah di Nusa Tenggara Timur. Ya, karena itu, ya saya pikir kalau kita serius mau mengatasi persoalan stunting, maka harus mulai dari hulu sampai hilir. Tidak bisa setengah-setengah, sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal, lalu muncul narasi yang nyeleneh, narasi yang aneh-aneh yang menimbulkan beragam respons di tengah masyarakat. Saudara-saudara, stunting adalah persoalan kita, persoalan Anda, persoalan saya, persoalan kita bersama. NTT hari ini adalah provinsi yang menjadi urutan tertinggi stunting di Indonesia. Mudah-mudahan ya, pemerintah tidak hanya berwacana, tidak hanya bernarasi, tetapi harus melakukan aksi-aksi nyata ya. Makan kelor oke, tetapi stunting tidak bisa hanya diselesaikan dengan makan kelor. Masih ada faktor lain yang harus dibenahi. Dan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah, tetapi untuk kita, masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah menyaksikan perspektif ini.
tetap sehat ya, tetap makan kelor biar spermanya berkualitas, dan jangan lupa harus terus gembira ya, berjuang, tetap juga beriman kepada Yang Kuasa. Salam sehat dan Tuhan memberkati.